Heboh kelangkaan energi di Singapura, benarkah karena menolak menyetujui MLA? Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Pasca kelangkaan energi di Inggris, China, dan Eropa, kini kelangkaan energi juga terjadi di Singapura. Namun berbeda dari negara-negara lain, Singapura yang menggantungkan pasokan energi lebih dari 0,5% disebut sengaja diputus. Netizen menyebut hal ini dipicu oleh keengganan negara tetangga dalam menandatangani perjanjian ekstradisi. Di lain pihak, pemerintah tidak menyebut hal ini, tapi memang ada berita dari KPK soal Singapura yang menjadi satu-satunya negara yang belum menyetujui MLA. Memang sangat disayangkan sekali kalau ada negara tetangga yang di satu sisi bergantung energi dari kita, tapi malah menolak memberi bantuan. Jangan hanya karena ingin memperkuat ekonomi, lantas menghalalkan segala cara hingga melindungi koruptor. Kalau Indonesia mau, bukan hanya memboikot energi, tapi juga bisa adu perang militer. Namun, kita tahu pendekatan secara damai memang harus diutamakan. Sebelumnya diberitakan dari CNBC-Indonesia.com, krisis energi global sepertinya sudah sampai ke negara tetangga RI Singapura. Sejumlah perusahaan pengecar listrik di negara itu kini bertumbangan. Dua di antaranya Om Energy dan Switch, perusahaan menghentikan operasi mereka di Singapura dengan alasan pasar listrik yang bergejolak. Om Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, Oktober. Switch sendiri mengaku akan menghentikan operasi 11 November melalui webnya. Mengutip channel News Asia dan Bloomberg, otoritas pasar energi mengatakan pengecar listrik menghadapi tantangan karena situasi yang luar biasa di sektor energi. Pasar grosir listrik telah mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan global untuk gas alam disertai penurunan produksi gas alam dan batu bara. Di Singapura, ada permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya, dengan permintaan puncak sebesar 7.667 MW yang tercatat pada 12 Oktober. Faktor pasokan dari RI juga jadi sebab lain. Otoritas energi setempat EMA menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel. Om Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, Oktober. Mengutip channel News Asia, memang dalam berita tersebut tidak ada hubungan langsung antara persoalan ekstradisi dan kelangkaan listrik. Namun merujuk berita lama memang ada ketegangan antara salah satu lembaga di Indonesia dalam hal ini KPK dan negara Singapura. Seperti dilansir Indonews.com, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto menyebut Singapura telah menjadi surganya para buronan kasus tindak pidana korupsi hingga saat ini. Banyak buronan korupsi memilih kabur dan tinggal di Singapura karena merasa aman. Surganya koruptor yang paling dekat adalah Singapura, kata Karyoto kepada wartawan pada Selasa 6 April 2021. Karyoto menjelaskan alasan dirinya menyebut Singapura sebagai surganya para buronan koruptor karena Singapura jadi satu-satunya negara yang tidak menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dan kita tahu bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura, jelasnya. Bahkan ketika buronan koruptor telah mendapatkan permanen resident di Singapura, hal itu membuat kerja KPK untuk menangkap akan sangat sulit. Kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri, apalagi di Singapura, secara hubungan antar negara memang di Singapura nih. Kalau orang yang sudah dapat permanen resident dan lain-lain agak repot, sekalipun dia udah ditetapkan tersangka, tegasnya. Semoga saja tak ada lagi ketegangan antara Indonesia dan Singapura yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Bukan berarti Indonesia kejam ke negara tetangga karena persoalan energi. Tapi harus dipahami bahwa suatu keputusan juga dipengaruhi banyak pertimbangan. Semisal langkah Jokowi menyetop ekspor nikel yang didasari penolakan kelapa sawit Indonesia. Bisa jadi suatu saat pasokan energi ke Singapura benar-benar dicabut kalau mereka tetap berkeras menolak kerjasama pemberantasan korupsi. Begitulah kura-kura. Pasca Tempo, giliran BEMC tuntut Jokowi mundur. Siapa di belakang mereka? Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Jokowi tak hanya sukses menurunkan angka penyebaran COVID-19 dan meningkatkan vaksinasi, dirinya juga sukses menyelenggarakan PON 20 Papua di saat pandemi. Setelah menanam mangrove di Kepri dan Riau, dirinya kini mengajak para duta besar menanam mangrove di Kalimantan untuk mencegah efek perubahan iklim. Begitu sibuknya Jokowi memajukan negara hingga ada yang kelabakan dengan kinerjanya. Apa yang melatar belakangi kebencian Tempo dan mahasiswa terhadap dirinya? Siapa di belakang mereka? Sepertinya serangkaian peristiwa belakangan ini tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Berawal dari revisi Undang-Undang KPK yang akhirnya memojokkan novel hingga membuatnya keluar dari KPK.
Berlanjut dengan penyidikan sepupunya oleh KPK terkait proyek-proyek janggal di DKI, keberanian Jokowi menggebrak orang yang didukung JK rupanya tak disukai banyak pihak, mulai dari oposisi yakni Demokrat dan PKS hingga sekutu novel yakni ICW, Tempo, dan kini BEMSI. Sekali lagi kemarahan mereka bukan lantaran kinerja buruk Jokowi, tapi justru karena keberaniannya menyikat para bajingan. Sebelumnya, 3 hari yang lalu media Tempo menuliskan rapor 2 tahun Jokowi Ma'ruf. Dilansir dari Tempo.com, kelompok masyarakat menyoroti isu kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemerintahan Jokowi dinilai tak memiliki komitmen dalam menjaga kebebasan sipil. Demokrasi hanya menjadi simbol semata tapi tidak dijamin pelaksanaan kebebasannya, kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar, pada Senin malam 18 Oktober 2021. Rifanli mengatakan kemunduran demokrasi bisa dilihat dari masifnya penanganan aksi massa dan reaktifnya aparat keamanan dalam respon kritik, baik secara tindakan maupun lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum pun dinilai cenderung tebang pilih dan mengabaikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pasca pemberitaan Tempo, disusul demo dari BEMSI. Seperti dilansir dari bisnis.com, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis 21 Oktober. Berdasarkan unggahan pada akun Instagram @bem_c, aksi demo dilakukan untuk memperingati 7 tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. 7 tahun pemerintahan Jokowi ramai isu-isu yang diperbincangkan, namun ternyata tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Sangat disayangkan lagi bahwa selama menjabat 2 periode ini semua usaha yang dilakukan oleh Jokowi tidak membawa hasil, tulis BEMSI pada Rabu 20 Oktober 2021. BEMSI mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mengikuti aksi nasional dengan tema 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Adapun titik aksi adalah Istana Negara dan dimulai pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Entah Tempo dan BEMSI janjian atau bagaimana, kenapa tema yang diusung begitu persis? Padahal media lain tak ada yang membuat rapor bagi Jokowi. Kenapa yang jadi patokan BEMSI malah media tempe? Di lain sisi mereka juga seakan tutup mata akan keberhasilan Jokowi. Lihatlah pembangunan smelter di Gresik yang disebut terbesar sedunia. Kalau saja bukan Jokowi, apa sanggup menggebrak Freeport? Bahkan SBY dan Novel pun tak akan sanggup menyenggol raksasa asing itu. Dan namun sayangnya sosok pecundang semacam itu yang diidolakan oleh Tempo dan BEMSI. Ibarat air susu dibalas air tuba, semua kebaikan Jokowi pada negara dibalas dengan caci maki dan hujatan. Betapa kurang ajarnya kelompok Tempo dan BEMSI. Siapa sosok di belakang mereka yang tega mengadu domba antara pemimpin yang baik dan rakyatnya sendiri? Tentunya kita tahu sama tahu siapa yang kemarin kelabakan atas kasus BLBI, Hambalang, Bukopin, dan program DP 0 rupiah yang terancam mangkrak. Biarlah mereka terus membuat kekacauan, tapi kita tahu ada kekuatan Tuhan yang akan menjaga pemimpin amanah dari gangguan begundal negara. Semoga Jokowi terus bekerja membangun negeri dengan sepenuh hati. Biarlah Tempo memberi nilai rapor rendah, yang penting mayoritas rakyat sejahtera. Biarlah aksi BEMSI yang hanya mewakili segelintir oknum merusuhi di jalan, yang penting mayoritas rakyat merasa aman dan nyaman di bawah kepemimpinan Jokowi. Akhirnya suara-suara sumbang hanya akan menambah rasa solidaritas dan kepercayaan kuat rakyat pada pemimpinnya. Karena kita tahu mana yang amanah dan mana yang berdasar pesanan semesta.